bahkan musik itu tidak bisa stuck sampai di situ aja. Iya, oke. Jadi bahasa Sasak. Iya, bahasa Sasak, oke. Ya, jadi kita coba merubah mindset orang-orang supaya mau berjoget Iya. dengan genre baru. Labuan Bajo berbeda dengan Jogja, berbeda Ya, dengan Jakarta, iya. dan dengan pengenalan ini tentu sangat positif Ya. buat teman-teman di Bisa Labuan Bajo. membedakan Ya, ada keterlibatan masyarakat lokal yang cukup banyak dan mereka terdampak ya. sangat terdampak secara ekonomi. YouTube Musik Itu Politik bersama orang hebat di samping saya, Dede Yusuf, seorang pelaku kreatif, seorang aktor, dan yang lebih membuat saya kaget adalah dia Baku Dapa ulang dengan saya Amin Abdullah atau dikenal juga dengan Muhammad Amin dalam channel YouTube Musik Itu Politik, terutama dalam segmen Baku Dapa. Dan saat ini kita berada di arena Idea Fest 2024, tepatnya lagi di booth Akselerasi. Akselerasi itu adalah sebuah pendampingan penciptaan produk kreatif di destinasi super prioritas, dan ini telah dilaksanakan sebanyak 5 tahun berturut-turut. Jadi sebuah pendampingan yang yang berkelanjutan di 5 destinasi super prioritas, tapi tentu saja karena keterbatasan anggaran hanya ada beberapa subsektor dan beberapa destinasi super prioritas yang bisa dilakukan pendampingan, antara lain adalah Mandalika dan Labuan Bajo. Nah, di samping saya ini saya sudah kedatangan tamu, yaitu Mas Edi Susanto, komposer Cilokak. Jadi Cilokak itu adalah sebuah grup yang ada di Nusa Tenggara Barat atau Mandalika yang menjadi objek pendampingan kami. Mungkin bisa say hello dulu ke subscriber Musik Itu Politik. Oke, perkenalkan, nama saya Edi Susanto. Saya berasal dari Kuta Mandalika, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Pujut. Ya, tentu saja saya sebagai selaku komposer di dalam ensemble musik Ciloka, ya, dalam kesenian musik ini adalah salah satu kesenian yang sangat sudah lama berkembang, dan baru kita mengangkat kembali esensi-esensi dari nilai-nilai moral dari musik Ciloka ini, Pak. Oke, dia masih perkenalan udah langsung substansi. Silakan berikan ke narasumber kita yang kedua adalah Mateus Sakeus, owner dari Lontar Galeri di Labuan Bajo. Ya, nama saya Mateus Sakeus, saya owner dari Lontar Galeri dan saya peserta dari Akselerasi. Oke, kita akan bercerita tentang bagaimana kesan atau pokoknya dampak dari program pendampingan selama berapa tahun ini terutama untuk grup Cilokak di Nusa Tenggara Barat, tepatnya di Mandalika. Boleh cerita bagaimana awalnya, terus kemudian ya berapa komposisi yang jadi dan romantikanya seperti apa, silakan. Ya, itu ya baik, saya akan sedikit bercerita ya, mungkin dari awal gitu ya, dari awal banget ya. Jadi setelah saya mendengar kata akselerasi ini, memang dari saya melihat dari sosial media, Pak. Sebelumnya saya belum tersentuh ke sini belum tahu saya cuma sudah berjalan beberapa hari yang lalu. Saya masih belum ada kabar karena posisi saya di Mandalika, sedangkan acaranya di Taman Budaya Mataram dulu kan. Nah, kebetulan waktu itu saya punya teman namanya Saudara Poci dulu ya, salah satu tim kreatif lokal dari sana. Beliaulah yang menelpon saya untuk datang ke Taman Budaya itu. Saya belum tahu kegiatan apa ini, dalam acara apa ini. Nah, pokoknya kamu datang bawa biola. Setelah saya datang ke sana, nah saya lihat ada beberapa grup di situ. Nah, saya lihat ini ada musik, ini ada musik, ini ada musik. Nah, di sini kan saya masih belum tahu, Pak. Jadi situlah teman saya si
Poci. Bang Poci ini untuk memasukkan saya ke grup Ciloka ini. Oh, sebelumnya kamu nggak belum? Saya tidak tahu sama sekali, Pak. Nah, maksudnya grup Cilokak itu memang sudah ada atau? Nah, grup Ciloka ini kami memang sudah ada dari masing-masing. Oh, Ya. tapi kemudian dibentuk Ya, baru. dibentuk baru. Oh. Kami jadi mengenal musik ini semenjak Sudah lama, sudah kan? SD. Saya sudah mengenal musik Memang Ciloka. tradisi asli apa? Iya. Maksudnya tradisi lokal setempat ya. Iya, jadi mengenal musik tradisi itu dari SD, tapi saya sudah punya grup di sini di Lombok, di luar dari Ciloka Akselerasi ini. Nah, jadi saya sebagai pemain gambus dulu pertama. Oh, pertama ya, pemain pemain gambus. gambus. Ya, terus baru saya mengenal biola. Iya. Karena sedikit sama permainannya, cuman tuningnya yang berbeda, pitch nadanya. Terus, nah disitulah saya bercerita tentang Ciloka Akselerasi. Sampai situ saya cuma mendengar dulu, saya melihat apa yang saya lihat, karena sini sudah berjalan Pak program ini beberapa hari. Oh ternyata ini, ternyata ini. Nah, maksud saya di sinilah mindset saya, karena musik Ciloka ini pada dasarnya dia sangat monoton dia. Awalnya. Iya, awalnya sangat monoton, berulang-ulang dia cuma bermain Repetitif, Iya. apa pengulangan. pengulangan. Dan melodinya itu aja. Itu Maksudnya aja. ada 4 bar itu. 4 bar. akan diulang. Itu aja ya. Sangat monoton sekali ketika. Tapi kita melihat dari dua sisi. Ada tangga nada minor dan mayor di sini. Oke. Tangga nada Hijaz, Bayati semua masuk di sini. Hijaz. Hijaz Bayati. Iya, Itu kan tangga nada Arab itu, iya. Oh, di apa Tapi diserap oleh Terus iya. tangga nada blues, pentatonic mayor minor ada semua. Ada semua. Nah, sini saya berpikir teman-teman ini kan rata-rata berangkat dari musik tradisi, ya, belum tersentuh dengan musik-musik yang era globalisasi saat ini. Saya bilang gitu. Nah, saya berpikir di sini kenapa musik ini Ciloka ini biar hanya bisa dinikmati oleh orang luar, supaya bisa dinikmati orang di luar orang Lombok, bahkan dunia. Kalau gitu. Nah, saya berpikir begini, karena musik ini bukan hanya dipentaskan di Lombok saja, Pak, rencana saya. Oke. Harus dunia yang melihat. Wih, sedap. Berarti Itu. kebetulan sekali dong Iya. dengan program ini ya. Nah, kebetulan sekali waktu itu saya melihat dan saya mencoba untuk merubah mindset. Belum arti merangsang awal dalam arti membuat teman-teman ini berkreasi di situ. Dalam arti kita buat yang baru. Buat musik yang baru dengan fondasi kita musik ini. Musik Ciloka, instrumennya ada yang dirubah. Cuman kita merubah dari pola ritme, dari pola. Oh, jadi melodi. ada perubahan ritme. Ada. Oke, Pola jadi ritmenya itu namanya ada bossa nova. bahkan bossa nova dimasukin di Iya, situ. bossa nova. Itu idenya siapa? Kan kalau nggak salah pendampingnya Pak Franky Raden Nah, ya. itu Pak Franky Raden itu Mengatakan seperti masukin itu. ya. Nah, Dangdut katanya masuk juga. iya, bisa dangdut juga. di Dangdut situ. juga. Nah, Wah, asik tuh. itulah Pak Franky Raden juga merangsang awal mindset saya untuk merubah sini, untuk bahkan musik itu tidak bisa stuck sampai di situ aja. Iya, oke. Jadi Pak Franky Raden merubah mindset, merangsang saya untuk merubah lebih kaya lagi musik ini. Iya. Nah, situ saya mencoba membuat lagu dengan judul Resonansi Dunia itu, Pak. Iya. Nah, dengan Jadi pola- ada perubahan ritme, ada perubahan melodi. Iya. Jadi yang awalnya cuma gitu-gitu doang, Iya. terus kemudian menjadi berubah Musik gitu. berubah, Itu ya. atas ininya Mas Franky. Iya, Mas pendamping. Franky. Yang saya mau tanya itu Anda disuruh bawa biola. Iya. Terus kemudian berarti membentuk Cilokak baru nih Iya, ceritanya. membentuk Ciloka Nah, baru. tapi kok bisa kompak? Nah, itu Sampai berapa tahun ini? ini dan alhamdulillah Kenapa setelah bisa itu kompak begitu? Karena dari komunitas yang berbeda kan? iya, ada grup musik combo di situ kan dulu, Pak. Ada iya. musik ini, terus kita ada dipanggil sama IMAX dulu. Ya, di itu. Dibawa Dan sama- bahkan saya dengar ceritanya waktu di IMAX kalian yang pecah suasana itu gara-gara kalian katanya. Alhamdulillah, Pak. Ya, Orang dengan- semua pada turun joget semua katanya. Ya, alhamdulillah karena musik ini kan Sebenarnya- kalau lirik aja kita mau
mau sampaikan, tampilkan itu nggak menarik. Iya, nggak menarik. Karena siapa semua orang tahu bahasa belum Sasak tentu gitu ya. orang semua mengetahui bahasa Sasak. Bahasa apa sih, Sasak atau bahasa? Bahasa Sasak, Pak. Iya, bahasa Sasak. Ya. Oke. Ya, jadi kita coba merubah mindset orang-orang supaya mau berjoget Ya. dengan genre baru. Ya, Genre baru. Cilokak gaya iya, baru. Cilokak gaya baru dengan gaya bossa nova, samba gitu. Samba. Nah, Jadi malah seperti itu. jadi ini ya, Ya. jadi sesuatu yang baru. Ya, alhamdulillah ya, sampai saat ini, dan setelah ada akselerasi ini, makanya saya sangat berterima kasih kepada tim dari Kemenparekraf, dari divisi musik, membentuk sebuah musik yang baru ini, grup baru ini. Jadi benar-benar baru dibentuk di inkubasi ini, Pak, dari akselerasi ini. Pertanyaan saya itu adalah gini. Di tempat lain juga sama. Jadi ada sebuah kelompok baru yang barusan ketemu pada saat dilaksanakan akselerasi ini. Iya. Tetapi pada kenyataannya ribut. Ada konflik di belakang Iya, hari. iya, iya. Pertanyaan saya buat kelompok Cilokak di Mandalika, kenapa kok nggak ribut? Nah, Harus ribut. harus ribut ya. Ya, tapi kenapa kok Iya. kompak terus bisa berjalan sampai bertahun-tahun ini? Ya, alhamdulillah karena memang menurut saya sih kembali ke pelakunya, Pak. Kalau saya di sini kan saya sebagai, ya alhamdulillah teman-teman dia mempercaya saya sebagai leader sekaligus. Oh, jadi ada leader Iya. yang kemudian didengar sama yang lain. Ya, Oh, tapi oke. jadi dalam arti di grup ini saya bebas untuk dalam arti berpendapat. Yang mau berkarya ayo. Ayo, Ya, gitu ya. Intinya saya merangsang, merubah Merangsang. pola pikirnya Ya. supaya dia lebih kreatif lagi bermusik. Hmm. Nah, seperti itu, Pak. Ya, Jadi itu. alhamdulillah semenjak saya merubah, ada teman saya namanya Zero yang main gambus, Pak. Jadi di Cilokak ini posisi saya main biola sebenarnya. Tapi sekarang beralih. Iya. Jadi siapa yang nggak ada yang pegang, kadang kalau nggak ada yang megang gambus, saya main gambus. Nah. Saya kadang kalau di sini saya main biola. Ya, tapi Zero teman saya nih, dia berangkat dari musik yang tradisi banget. Tapi saya alhamdulillah berhasil saya merubah untuk memperkayai teknik gaya mainnya. Nah, dari tradisi ke modern. Ya modern ya. Oke. Nanti Seperti itu awal, jadi cerita awal ya. Ya. Nanti kita putaran kedua adalah nanti cerita dampak-dampaknya itu seperti apa ya. Ya. Kita ke Pak ini dulu, siapa? Pak Matius dulu. Bung. Ya. Kalau ini kan kita orang sama-sama orang timur nih ya. Bung Mateus Sakeus. Nah, waktu tahun pertama akselerasi dibikin di Labuan Bajo, sepertinya belum menemukan bentuknya yang tepat ya. Ya. Namun kemudian ketika tahun kedua kita merubah menjadi lebih ke applied art atau Ya. seni rupa terapan gitu ya, Ya. sehingga lebih pada let's say kriya atau apa. Nah, boleh dicerita bagaimana romantikanya ketika pertama awal-awal. Oke. Jangan dulu cerita kesuksesan. Ya. Awal-awal Ya. dulu. Oke, mungkin saya akan berbicara jauh sebelum akselerasi, yang itu, nanti ada keadaan kaitannya, sebelumnya ya. ada kaitannya Before, dengan after. akselerasi. Ya. Jadi di Lontar Galeri yang sebenarnya saya juga menggagas di tahun 2015. Di tahun 2015 itu kita punya keinginan bagaimana Lontar Galeri itu di kemudian hari menjadi ruang untuk jualan. Yes. Tetapi karena kebingungan, makanya kita buat Lontar Galeri ini jadi gerakan sosial saja. Tempat kita Bukan gerakan ekonomi. bukan gerakan ekonomi. Ini karena kebingungan sebenarnya. Kebingungan, tidak Karena tahu caranya. Tidak tahu caranya gimana caranya ini. Makanya lebih ke gerakan sosial. Di mana Lontar Galeri itu menjadi tempat diskusi, tempat untuk kegiatan ngajar buat anak-anak, dan tempat untuk belajar bahasa Inggris yang notabene juga saya belajar juga di dalamnya, dan kegiatan-kegiatan lain seperti stand up comedy. Dan tetapi dari kegiatan-kegiatan itu kami juga punya keinginan bagaimana untuk mensupport semua kegiatan, karena semua kegiatan ada modalnya untuk Iya, harus ada ujung-ujungnya Iya, duit ya. ujung-ujungnya ini Ekonomi. kami lihat ini kok berat sekali ya, Iya. gimana untuk konsistennya dari kegiatan konsisten. ini. Makanya ketika Kak Agni menghubungi Aknima, iya. menghubungi kami untuk kegiatan akselerasi, saya sudah punya kepercayaan bahwa ini adalah
salah satu jalan yang mungkin dari kebingungan-kebingungan yang kami hadapi selama ini. Sehingga di akselerasi pertama mungkin kita melihat lebih kepada pengenalan. Oke. Sisi baiknya adalah pengenalan. Pengenalan. Karena kami sadar bahwa Labuan Bajo berbeda dengan Jogja, berbeda dengan Jakarta, dan dengan pengenalan ini tentu sangat positif buat teman-teman di Labuan Bajo. Bisa memindahkan Jakarta ke Labuan Bajo atau memindahkan Jogja ke Labuan Bajo. Betul. Dan dari semua kegiatan itu kemudian ada akselerasi 2 dan akselerasi 3 yang saya melihat menarik ini. Artinya dari akselerasi 1 lebih ke pengenalan, lalu di akselerasi yang kedua yang melahirkan karya Jama Bebea, karya instalasi, dan ini respon cukup banyak dari masyarakat Labuan Bajo. Apa contohnya masyarakat respon itu? Mereka hadir di ruang pameran yang menjadi kejutan buat mereka. Karena sebelumnya belum ada, sama sekali belum ada. Karya-karya semacam itu belum ada, dan itu benar-benar ada di ruang publik. Lalu yang menarik lagi bahwa dalam konsep Jama Bebea, karena sebetulnya konsep ini ambil dari bahasa pesisir yang artinya kolaborasi, kerja bersama, gotong royong. Tema ini sebenarnya menggambarkan budaya Manggarai yang kerjasama. Misalkan kita lihat dari simbol-simbol yang ada di Manggarai, ada Sava Lodok, Sava Lingko yang mengerucut satu titik. Itu sebenarnya simbol kolaborasi. Ada simbol gotong royong. Lalu kita lihat juga dari rumahnya, itu juga ada simbol yang kerucut juga. Itu yang rumah adat itu. Itu juga simbol kolaborasi. Sehingga kami coba ambil tema ini supaya menggambarkan tentang bagaimana kolaborasi itu bisa menjadi edukasi buat masyarakat Labuan Bajo, apalagi masyarakat kaum mudanya. Kurang lebih seperti itu. Dan di sisi lain bahwa karya instalasi itu cukup menarik karena kita mengambil media-media lokal. Jadi ada perputaran ekonomi di masyarakat lokal yang notabene efeknya cukup besar saat itu. Ke masyarakat. Karena kami beli bahannya dari bahannya itu, misalkan nyiru kita belinya langsung di kampung-kampung yang notabene jauh dari Labuan Bajo itu. Kita beli langsung di pelosok-pelosok. Lalu kita beli irus yang ada di pelosok-pelosok. Sehingga ada satu bapak tua waktu itu, dia bilang, wah ini luar biasa. Karena saat ini baru kami diperhatikan oleh negara. Karena karya mereka yang tadinya hanya untuk tapis beras, tapi menjadi beda, menjadi sangat berbeda. Ini diambil untuk menjadi karya seni. Sehingga buat kami bahwa ini sangat berkesan, sangat menyentuh sekali dari pameran ini karena ada keterlibatan masyarakat lokal yang cukup banyak dan mereka terdampak sangat terdampak secara ekonomi dari kegiatan itu. Itu tadi menarik ketika kemudian bahan-bahan itu dibeli dari masyarakat dan kemudian menjadi produk baru. Yang saya dengar kata pas begitu pameran itu terus laku semua katanya. Kita sampai sekarang jualan kita yang nyiru itu, jadi akhirnya diproduksi kembali. Nah, saya mau tanya, sebenarnya udah mau masuk ke pertanyaan kedua, tapi ini udah asik nih. Kayaknya sudah masuk. Jadi, let's say misalnya untuk pembuatan sisiru itu dan kemudian Anda membeli bahan-bahan lokal dari pelosok-pelosok desa itu, kira-kira habis berapa? Itu cukup besar angkanya waktu itu. Karena itu sekitar 35 apa? 35.000 untuk satu nyiru waktu itu. Terus kemudian ketika dia diberi sentuhan kreatif. Diberi sentuhan kreatif berdasarkan hasil dari pendampingan akselerasi. Dia dijual berapa? 500.000. Wah. Lu kapitalis lu. Karena ada cat akriliknya. Apa? Cat akriliknya juga. Yes, I know. Sorry, gue main-main aja tadi. Jadi maksudnya kan dia diberi sentuhan lain lagi. Ada bahan-bahan lain lagi. Bukan 35.000 dong jadinya. Jadi apa aja misalnya? Kalau bahan, karena dia kan tekstur, sehingga butuh cat yang cukup banyak. Jadi modal semuanya berapa? Modal semuanya sekitar bisa 200 lah. 200.000.
500.000 itu laku. Laku. Ada yang beli. Kebetulan itu dari hotel. Jadi mengisi ruang-ruang destinasi. Ya, Udah ya. benar berarti sesuai Ya. dengan ini. Nah sekarang begitu sudah habis, diproduksi lagi, ada lagi yang beli. Ya. Dan setiap hari kita jualan ya mungkin sudah masuk ke di artshopnya saya, jualannya itu setiap Iya. hari. Nah itu yang disebut dengan komersialisasi produk kreatif. Iya. Jadi subscriber Musik Itu Politik. Jadi dari cerita ini sebenarnya kita melihat bahwa telah terjadi ya komersialisasi produk kreatif ya. Jadi dengan modal 200.000 diberi sentuhan kreatif menjadi 500.000, maka nilai tambahnya menjadi 300.000. Nah, terus kemudian kekayaan intelektualnya itu bersama atau bagaimana? Ada organisasi yang mengatur itu? Kelemahan kami di sana adalah Belum sampai ke situ. belum sampai ke situ. Nah, nanti memang yang- tugas kami yang untuk kelemahan. mendampingi itu. Iya. Apalagi nanti ada non-fungible token ya. Iya. Dan udah masuk di non-fungible token ya. Iya. Artinya sudah terjadi alih wahana dari hal yang itu menjadi digitalisasi. Wah, kita udah terlanjur masuk, tapi nggak apa-apa karena ada menarik nih. Oke, kita kembali ke Mas Edi dulu ya. Mas Edi kan? Ya. Ya, Mas Edi. Saya terus terang tertarik karena ternyata akselerasi itu kelompok Cilokaknya kelompok baru ya. Iya, Bahkan kelompok baru. katanya rencananya mau dinamaikan Cilokak Cilokak akselerasi ya. sampai setiap kali manggung. Cilokak akselerasi. Terima kasih sudah menghargai program ini. Ya, alhamdulillah. Dan saya sih merasa bahwa niat kami untuk membantu masyarakat, niat pemerintah ya. Niat pemerintah untuk membantu masyarakat sampai di tahap monetisasi produk kreatif itu sudah terjadi. Nah, pertanyaan saya, sudah main di mana aja dengan apa? Dengan grup. produk baru ini? Ya, alhamdulillah. Kalau di panggung ya, kalangan panggung bukan berarti kita ini karena kalangan untuk selama terbentuk Cilokak Akselerasi ini, kita jam terbang kita sudah masuk ke MotoGP, event GP. Sebenarnya ini kita main sebenarnya ini Pak, karena kita ada kegiatan di sini. Terpaksa tidak jadi main. Tidak main. Padahal harusnya main di Harus sana. main di sana. Ya, tapi sudahlah. Iya. Kamu tugasnya kamu ketemu sama subscriber Musik Itu Politik dulu lah. Nanti kan tahun depan MotoGP ada lagi. Ya. Pertanyaan saya kira-kira dalam 1 bulan berapa kali main? Dalam 1 bulan kira-kira tergantung event sih Pak. Ya, tergantung Ya, event ya. kalau eventnya lancar, banyak diselenggarakan di NTB, Lombok itu kita alhamdulillah tetap main. Kalau misalkan tergantung dari IO sih kalau Pak. Apa, IO? IO-nya Iya, ya. iya. Kalau IO-nya mencari Oh, berarti Ya. event ya, by event ya? Iya, dia Oh, lebih ke event, dia Pak. lebih ke event ya. Terus ada kemarin cerita yang menarik sekali. Dia minta untuk tampil di acara gawe, acara upacara gawai, dalam arti upacara pernikahan itu. ya, Ya, kadang mau. kita tampilkan. Iya. Jadi berapa kali sudah Ah. bermain di acara pernikahan? kalau di pernikahan paling ada 2 kali kayaknya. Udah 2 kali ya? Iya. Kalau Oke. lebih banyak di event sih Pak. Event. Event terus yang untuk acara-acara kementerian itu kalau Iya, datang ke iya, sana iya. itu pasti Bukan kita cuma Kementerian Pariwisata Ekonomi Bukan, Kreatif bukan. aja. Dari banyak kementerian lain. Kementerian Tenaga Kerja pernah datang ke Mandalika, kita tampil. Terus Apalagi kementerian apa kementerian ini kebetulan kemarin kan di bandara pas datang. Di bandara Ya, main. main Wah, sebenarnya itu harapannya Ya. kami sih. Terus sebenarnya kemarin pas Ibu Presiden Bu Iriana ke Full Moon itu Main kita. lagi. Wah, menyambut ibu negara. Iya, Pak. Alhamdulillah ya. Cilokak Akselerasi ini sudah Cilok. alhamdulillah ada namanya di sana. Namanya Cilokak Akselerasi. Mereka akhirnya menjadikan nama akselerasi itu Iya, menjadi karena Cilokak terbentuknya Akselerasi. di sana. Karena terbentuknya di sana Latar dan belakangnya kenapa kena nama Cilokak Akselerasi? Karena dia terbentuk di sana Iya, dan betul. kebetulan akselerasi ini aksi selaras sinergi. ya. Kalau kita bermusik tidak bersinergi tidak bisa jalan, Iya, tidak iya, bisa iya, selaras. iya. Nah, dalam arti filosofinya seperti itu, Ya. Pak. Guys, sebenarnya bukan cuma Cilokak yang kami dampingi, ada beberapa grup juga yang didampingi di sana dan grup seni pertunjukan juga. Tetapi yang kami juga melakukan semacam monitoring, evaluasi dari beberapa yang didampingi, yang menurut itu bukan berarti yang lain ini ya
yang lain tidak apa namanya tidak baik. Tetapi dalam kelanjutan produk itu harus ada yang dipilih, itu aja sih. Jadi hanya persoalannya harus ada yang dipilih untuk sampai di tahap digitalisasi. Nah kebetulan kami melihat Cilokak ini lebih apa namanya, dia organik banget ya, organik khas dari itu. Dan saya dengar katanya bahkan dulunya Cilokak ini dianggap agak-agak negatif ya, benar ya itu? Ya, pada dasarnya iya Pak. Jadi Iya. dianggap kayak ya kalau di kalangan anak muda ya norak. Kita main gambus itu norak, dibilang norak. Kalau di Lombok ya. Dulu, Sampai sekarang sampai padahal. sekarang. Tapi yang sekarang kan kebetulan saya masuk di instansi-instansi kayak sekolah itu saya mengajarkan ini. Mengajar Cilokak. Dan menyentuh dengan musik-musik Cilokak ini dengan gaya baru supaya musisi-musisi baru, musisi barat ini mau dia tersentuh bahwa gitu. musik Cilokak juga kaya, dia punya genre, bisa jadi blues, bisa Ya, jadi bisa jazz. jadi jazz. Nah, tangga nadanya pun bisa Bisa kaya bisa seperti itu. kaya. Oke. Ya seperti itu harapan saya untuk ke depan. Bukan cuman itu yang saya dengar. Jadi negatifnya itu bukan persoalan norak aja. Figur dari penyanyinya saya kira. Katanya dulu begitu ya. Kalau itu namanya ada namanya kesenian kecimon di sana Pak. Kemarin sempat viral sih kesenian kecimon ini. Iya. Sebenarnya kecimon kan juga sebuah musik, kelompok musik orkes sebenarnya, tapi didorong jalan buat arak-arakin pengantin. Itu di sana. yang itu yang agak, yang kurang- dianggap kurang baik ya? kurang baik. Oke. Cuman bukan musiknya yang salah, tapi perilaku manusianya. Perilaku manusianya yang Musiknya salah. kan hanya sekedar esensi Iya. suara bunyi. Tetapi Cilokak dulu Cilokak, memang ada kayak misalnya katanya penyanyi perempuannya. Oh, Enggak ya? kalau bukan. itu enggak, ya? bukan di Berarti Cilokak, Pak. informasi yang kita Iya, dengar salah. Jadi informasi yang kita dengar salah. Jadi Cilokak benar-benar hanya negatifnya itu Iya. adalah norak, tidak berkembang sesuai tidak berkembang. perkembangan. Nah, ini saya melihat pasarnya itu ke perkawinan itu tinggi sebab memang salah satu event di Indonesia ini yang organik. Event di Indonesia ini yang organik dan apa namanya? Orang Indonesia itu suka perkawinan itu luar biasa. Ya. Bisa sampai dalam 1 tahun itu bisa jutaan kali orang kawin. Iya, Jadi iya. maksud saya Apalagi di kemungkinan Lombok. pasar dari Cilokak itu salah satunya itu adalah perkawinan. Iya. Menurut itu ada nggak misalnya yang bagian administrasi yang bisa mengkonekkan dengan tadi kan diajak udah 2 kali, itu gimana ngajaknya? Itu biasanya dia langsung yang punya gawe, yang punya acara itu langsung ke saya, Pak. Jadi sekaligus dalam arti kita sebagai yang manajemennya. Jadi arti dia yang kontak Ya, dengan ya, saya langsung ke itunya ya. Berapa budgetnya Ya, gitu, ya, langsung ya, tanya. ya. Dia Ya. dalam arti bahasa Lomboknya jamak-jamak itu. Iya, lah. iya, iya. Kita ke Pak Mateus. Pak Mateus, Ya. katanya sebagai di pendiri Lontar Gallery ya. Ya. Jadi before pendampingan ini, Lontar Gallery hanya sekedar social movement, tapi kebingungan mau ngapain. Ya. Begitu ada akselerasi, mulai ada mengerucut, Ya. harus berbuat apa, Ya. dan kemudian efek ekonominya udah mulai terasa. Ya. Ya, betul. Jadi galeri itu akhirnya isinya apa aja? Ya, yang tadinya ruang diskusi, ruang pertemuan, sekarang itu sudah fokus ke artshop. Kalaupun kita tetap ada pameran untuk buat teman-teman yang untuk presentasi di luar tempat saya, tetapi yang untuk Lontar Galeri sekarang kita fokus pada artshop dan karya-karya yang ada di dalam, mulai dari media kayu, media irus, media tikar, media nyiru, dan beberapa media-media lokal yang notabene Iya. kami melihat ini peluang Peluang bisnis iya, ini. iya, peluang bisnis. Ya, kurang lebih seperti itu. Diferensiasinya ya, kuat betul. sekali ya, Betul. karena berdasarkan lokal yang ada ya. Ya, betul. Betul. Sehingga dari apa yang kami dapat, pembekalan yang kemudian dari kegiatan akselerasi ini, saya melihat sangat positif sekali, berdampak pada perjalanan karir kami dalam industri kreatif ini. Dan saya jujur
akselerasi sangat menentukan arah kesenirupan kami di sana. Iya. Terima kasih ya. Semoga memang ada manfaatnya ya. Kalau dalam Islam itu kami sebut amal jariah. Jadi apa ilmu yang bermanfaat, bisa memberi efek ekonomi, bisa mensejahterakan orang, bisa mencerdaskan orang. Nah, ini kelihatannya. Oh, maaf Pak, saya sedikit Silakan, menambahkan silakan. Bahwa tempat saya namanya Ngorang, itu kampung sekitar 10 km dari Labuan Bajo yang sama sekali tidak ada destinasi. Tetapi dengan adanya Lontar Galeri ini, itu menjadi kunjungan bule-bule. menjadi kunjungan baru. Iya. Menjadi destinasi baru. Menjadi destinasi baru. Luar biasa. Sehingga saya melihat bahwa dengan kegiatan-kegiatan ini ternyata ini sangat berdampak pada cara pandang masyarakat sekitar. Yang tadinya mereka bilang ini tidak ada berdampak Tidak sama ada, kami. iya. Tetapi dengan bule itu hadir, belanja juga mereka beli air, yang di memberi kios, dampak. ya kios-kios di sekitarnya juga mereka makan. Akhirnya mereka mulai spillover impact dong betul. ya. Sehingga saya melihat masyarakat sudah mulai ada kepercayaan diri bahwa kampung ini bisa menjadi menjadi destinasi wisata. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Saya ingin mendapat ini respon pemerintah daerah, terus kemudian biasanya LSM ya, lembaga swadaya masyarakat, atau kemudian apakah kampus, akademisi atau wartawan, bagaimana mereka melihat ini? Kalau RRI sering panggil saya dan saya selalu bilang saya bersyukur pemerintah pusat khususnya di akselerasi mendukung dalam proses melahirkan Lontar Galeri yang arahnya ke ekonomi. Dan itu selalu saya sampaikan. Media juga sudah merespon berarti. Mungkin setelah ini ada podcast juga akan bicara tentang tapi RRI sudah duluan mereka untuk ke podcast. Luar biasa. Terus dari akademisi ada nggak misalnya sudah mulai menjadi semacam studi kasus bagaimana pendampingan belum? Dari akademisi kampus sudah ada yang pernah datang? Dari kampus belum ya. Iya. Kemudian kita ke depan. Dari teman-teman LSM bagaimana? LSM belum juga ya. Tetapi bisa melihat ini ya, mungkin suatu saat akan bisa kerjasama dengan Lontar Galeri. Insya Allah kalau saya ke Labuan Bajo, insya Allah saya mau datang ke Lontar Galeri untuk Mateus Sakeus. Nah, kita sampai pada ujung dari podcast ini. Kata-kata terakhir atau harapan atau apapun yang ingin disampaikan sebelum kita tutup ini. Dari Edi dulu. Baik, terima kasih. Kata-kata terakhir dari saya adalah tentunya kembali ke latar belakang saya adalah seni musik, yaitu musik tradisi. Harapan saya ke depan bagi masyarakat Lombok dan terutama anak muda Lombok yang berkecimpung di dunia seni musik, supaya biar lebih giat lagi berkarya, berkesenian, berkreasi dalam arti membuat warna musik yang benar-benar karya kita sendiri, benar-benar identitas kita sendiri, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai musik tradisi ini. Dan untuk harapan terakhir saya supaya pemerintah daerah kami NTB Lombok ya lebih memperhatikan lagi keberadaan kami. Selama ini nggak diperhatiin? Ya seperti itulah Pak. Karena nggak usah jujur-jujur gitu. Jujur aja ya Pak ya, karena keberadaan setiap kabupaten itu memang berbeda ya. Lebih-lebih saya di Kabupaten Lombok Tengah kan, dengan adanya program akselerasi ini baru kita muncul baru kita diakui. Oh ini anak-anak kami. Ini anak-anak kami di Lombok Tengah. Nah, jadi waktu itu saya bawa Ciloka ini pentas konser ke Bali waktu itu, Ubud ya, Ciloka. Nah, disitulah dia sedikit merespon, Pak. Merespon ya? Iya, alhamdulillah sedikit merespon. Kalau biasanya memang begitu. Iya. Tapi kita harap saja bahwa itu udah bagus dari pihak
Pemda juga sudah merespon baik gitu bahwa memang kenapa kemudian Cilok akan dilanjutkan karena memang organik dan khas ya. Jadi organik dan khas. Jadi gambusnya pun agak beda dengan gambus-gambus dari daerah lain ya, dari daerah lain dan namanya sendiri pun adalah unik ya. Jadi ya sudah ada harapan yang disampaikan. Ya, silakan Matius. Dari saya buat generasi muda yang berada di kampung, jangan pernah malu untuk membangun kampungnya. Harus membuat sesuatu yang berbeda di kampung, karena bagi saya sesuatu akan berarti ketika mulai dari bawah. Dan juga saya sangat berterima kasih, sekali lagi berterima kasih kepada program akselerasi, karena itu juga sangat menentukan arah perjalanan kami. Dan kita berharap bahwa program ini bisa berkelanjutan, bukan untuk kami tetapi untuk generasi selanjutnya. Pemirsa, pembaca buku Musik Itu Politik, dari dua narasumber ini saya menangkap romantika ya, maksudnya bagaimana mereka dulu diacukan, terus kemudian bahkan ada kalau dari sini kayak semacam ya diacukan, terus kemudian bukan sesuatu yang berarti, tapi kemudian dengan akselerasi dia udah mulai diperhatikan. Bahkan kalau lontar galeri ada kebingungan ini mau arahnya kemana, tapi dengan akselerasi bisa memberi dampak ya. Saya karena sebagai ini saya dengan Pak Joshua Simanjuntak, Pak Nel, El Himam, terus kemudian dengan teman-teman dari Direktorat Musik Film dan Animasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif, hanyalah mempunyai ide bagaimana sebuah pendampingan itu sebaiknya memang dia berkelanjutan sampai bertahun-tahun, tidak hit and run, sekali pukul terus lari lagi, terus kemudian tidak berdampak apa-apa, tapi kami mengantar sampai dia mandiri dan kemudian kita berikan kepada komunitas itu dampak ekonomi atau dampak apapun, dampak sosial bahkan ya. Dampak sosial kan tadi yang Anda katakan berdua ini adalah ternyata bukan cuma dampak ekonomi, dampak sosial juga. Nah itu sudah kami serahkan kembali ini, bahkan baik Cilokak maupun dari galeri Lontar Galeri maupun dari beberapa teman yang lain sudah mengalami proses digitalisasi, dan kami akan berkontrak dengan distributor digitalisasi. Apabila ada efek monetisasinya itu memang akan diserahkan langsung, dihibahkan langsung kepada komunitas-komunitas itu. Dengan demikian mereka bisa bisa mendapatkan efek kesejahteraan dari program akselerasi dari Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif, Direktorat Musik Film dan Animasi. Sampai baku dapat ulang dengan saya Amin Abdullah, dengan Mas Edi Susanto dan Matius Sakeus di channel YouTube Musik Itu Politik.